Ex-politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait mengungkap kisah kelamnya yang hampir dilantik menjadi menteri pada 2014, namun gagal karena ada pihak yang tidak setuju. Mulanya Marwarar atau akrab disapa Ara bercerita bahwa dirinya mendapat pesan dari staf kepresidenan untuk mengambil baju putih dan diumumkan menjadi menteri. Saat itu Ara masih belum tahu posisi menteri apa yang akan diberikan kepada dirinya. Ia pun langsung mengabarkan keluarganya dan mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karena tak berhasil menemui Megawati, Ara langsung dipanggil ke istana oleh Jokowi. Di situ Jokowi menjelaskan bahwa ada pihak yang tidak ingin dirinya untuk dilantik menjadi menteri. Sesudah itu saya pamit dari istri dan anak, saya ke tempat Ibu Mega di Teguh Umar. Saya mau ketemu kan karena saya waktu itu adalah Ketua DPP PD Perjuangan, Ketua Umum Taruna Merah Putih, anggota DPR RI dari PD Perjuangan. Ya saya tunggu ada berapa jam tapi Ibu Mega nggak bisa ketemu. Dan Pak Jokowi telepon, di mana Mas Ara di Teguh Umar. Kemudian apakah Ibu Mega bisa ketemu? Tidak. Oh yaudah Mas Ara ke istana. Ya Mas Ara, kami mau melantik Mas Ara jadi menteri. Tapi ada pihak yang tidak setuju. Anda dilantik. Ara kemudian menanyakan kepada Jokowi mengapa dirinya dipanggil ke istana jika masih ada urusan yang belum kelar. Jokowi kemudian menjabarkan beberapa alasannya. Selepas mendapat jawaban, Ara langsung izin pamit untuk menjelaskan hal tersebut kepada orang tuanya yang baru saja menjalani operasi di Singapura. Namun Ara ditahan oleh Jokowi dan diajak makan malam bersama terlebih dahulu. Atas peristiwa tersebut, Ara tetap mengambil hikmah dan meyakini bahwa rencana Tuhan adalah yang paling baik. Terus saya bilang, oh gitu, jadi kami berinisiatif. Tapi tidak bisa, ya sudah Pak. Saya bilang, saya izinkan saya pulang, saya akan menghapus air mata keluarga saya yang pasti kecewa. Tapi nggak apa-apa Pak, ini akan menguatkan kami. Saya tahu kok, besi itu, kayu itu ditempa dengan sesuatu yang berat makanya menjadi kuat. Itu kami yakin gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ada pepatah orang tua yang lama yang kami pegang kok. Dan semua ada rencana Tuhan. Pada saat itu Pak JK dan Pak Jokowi tidak bilang siapa pihak-pihak yang tidak setuju? Tidak. Dia sangat menjaga etika, tidak mau menjelekan siapapun. Apakah ini mungkin rasa kecewanya masih terpendam sehingga mungkin Bang Ara memutuskan untuk pamit dari PDIP? Wah, saya habis itu tetap 2019. Boleh dicek apa yang saya lakukan. Ya, Abang tetap di PDIP. Ya, dan bekerja, berkontribusi. Diketahui Joko Widodo Yusuf Kala berhasil memenangi pemilu presiden 2014 dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. 6 hari setelahnya atau Minggu 26 Oktober 2014, Jokowi mengumumkan kabinetnya. Sebelum itu beredar sejumlah nama yang diisukan bakal menjadi menteri Jokowi, salah satunya Marwarar Sirait. Isu yang berembus saat itu, Marwarar hendak diberi kursi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Marwarar memang ada dalam daftar nama-nama tokoh yang diundang di acara pengumuman Kabinet Jokowi atau JK yang diberi nama Kabinet Kerja. Namun hingga jajaran menteri diumumkan, Marwarar tak tampak di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara di Istana Kepresidenan, Jokowi mengumumkan nama Rudiantara sebagai Menkominfo, juga jajaran pembantu presiden lainnya. Pada Minggu malam, usai nama-nama menteri diumumkan, Marwarar terpergok sedang berbincang bersama Jokowi di taman belakang Istana Merdeka. Jokowi ketika itu mengantar Marwarar yang hendak meninggalkan Istana Merdeka. Marwarar tampak mengenakan atasan warna putih dan bawahan hitam, sebagaimana pakaian yang dikenakan para menteri ketika diumumkan oleh kepala negara. Baik Jokowi maupun Marwarar terlihat santai dan melepas senyum kepada sejumlah wartawan yang mencegah. Mereka berdua mengaku tidak ada masalah apa-apa dan Jokowi akan tetap meminta Marwarar sebagai sahabat untuk membantu pemerintahannya. Jokowi juga membantah anggapan bahwa nama Marwarar dicoret dari daftar kabinet pada saat-saat terakhir pengumuman nama menteri. Kita doakan Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia 10 tahun. Kita doakan sehat. Tolong bantu bangun proyek-proyek pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat di tanah Majalengka ini. Pak Jokowi dengan rendah hati minta
pemerintahan. Dan Pak Prabowo yang bertarung keras 2 kali, walaupun pendukung Prabowo ada yang tidak suka, menganggap Pak Prabowo menjadi pengkhianat karena bergabung dengan lawannya Pak Jokowi, termasuk juga pendukung Pak Jokowi ada yang tidak suka, tetapi demi bangsa dan negara, demi kerukunan, Pak Prabowo dan Pak Jokowi rela untuk bersatu untuk Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi dan Prabowo, tidak ada contoh soal kerukunan. Pemimpinnya cuma ada konflik terus, bertarung terus, betul nggak? Kita bersyukur kalau Bung Karno mengajarkan Jaktera. Artinya apa? Jangan melupakan sejarah, betul? Tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo menghormati sejarah, tetapi juga membuat sejarah. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ini adalah value Indonesia. Ini adalah nilai kelas dunia, nilai juara. 2 orang yang bertarung keras bisa bersatu buat Indonesia. Saya belajar dari Bapak apa adanya. Saya salut dengan ketulusan Bapak. Dan selama Bapak 4 tahun selalu setia mendukung Pak Jokowi.